Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita bisa bermuajahah di tempat yang sungguh dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk sampainya ataupun terselenggaranya perkumpulan ini ataupun pengajian ini mudah-mudahan menjadi catatan amal kesalehan yang akan dipetik kelak di yaumil akhir. Hadirin jamaah kajian mingguan Masjid An-Nur yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah setelah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan dibarengi dengan keikhlasan dan emang terbukti ya. Karena orang yang ikhlas itu salah satunya ialah pantang untuk menyerah. Kalipun pada malam ini lamun ngagugu hoream mah hoream. Hujan atuh. Komo aya nu titimbang rawa. Ya. Tapi karena desakan keimanan sehingga berusaha untuk sampai di tempat ini. Sekali lagi itu mudah-mudahan dan insya Allah dibarengi dengan hati yang ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu tidak akan maju karena dipuji dan juga tidak akan mundur karena dicaci. Kalau majunya karena dipuji dan mundurnya karena dicaci, sekalipun maju ya tidak akan lama ya. Karena setelah tidak adanya pujian maka dia akan berhenti ya. Tapi alhamdulillah kita di pengajian ini maju terus, pantang mundur ya, membela yang benar ya, bukan membela yang bayar. Hadirin waktu iman, dalam kesempatan ini akan sedikit mengulas ataupun mengguar bahasa namanya membahas lah ya. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 yang mungkin sudah pada hafal, yang hafal mah. Dan ini merupakan ayat ini merupakan pelajaran dan panduan serta petunjuk bahwa tugas Rasulullah itu di ayat ini ada 4 gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun.
sebagai kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, minkum, dari golongan kalian. Yang rasul itu yatlu alaikum ayatina, tugasnya yang pertama ialah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan juga mensucikan kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan juga mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak mengetahui sebelumnya. Kama arsalna fikum rasulan. Di sini Allah menyebutkan bahwa kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan bahwa yadhkuru ta'ala ibadahul mu'minina. Allah hendak mengingatkan kepada hamba-hambanya yang mukmin ma'an ama bihi alaihim, apa-apa yang telah diberikan nikmat ya kepada mereka, mimba asatir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan bahwa nikmat yang paling besar itu ialah diutusnya Rasulullah. Jadi ternyata datangnya diutusnya Rasulullah itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Dalam ayat yang lain laqad manallahu, gitu ya. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan alal mu'minina, kepada orang mukmin, id ba'atha fihim rasulan, ketika diutus kepada mereka itu seorang rasul. Kenapa bisa diutusnya seorang rasul itu bisa menjadi sebagai nikmat? Terkadang sebagian orang tidak menyadari, karena yang ada di benaknya itu nikmat itu ialah berupa finansial. Padahal nikmat yang paling besar itu sok aya geuning diurang ge. Nikmat anu ageng, yang besar itulah. Nikmat yang besar itu ialah nikmat sehat. Sok aya lah bahasana teh kitu. Mending ge sehat. Kesehatan itu adalah kenikmatan. Kalau lebih lanjutnya keselamatan. Kenikmatan itu adalah keselamatan. Nah, datangnya Rasulullah ialah untuk menyelamatkan umat manusia agar tidak terjerumus kepada kehinaan, kehancuran, dan kebinasaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya merupakan salah satu nikmat. Karena Rasulullah itu membawa petunjuk untuk keselamatan manusia. Ngan terkadang manusia diurang ge sok aya anu dituduhkeun jalan kasalamatan teh justru kalah ka malik ngewa. Itu teh orang jahiliyah itu ialah tahu benar tapi menolak. Diartikan bodoh. Jahiliyah itu diartikan bodoh, bukan tidak tahu. Justru kenapa disebut jahiliyah? Karena dia tahu bahwa yang dibawa oleh Rasulullah itu satu kebenaran, tapi tetap menolak. Jadi disebut orang-orang yang bodoh, orang-orang jahiliyah. Nah, terkadang diurang kan ada yang seperti itu.
Ketika kita berdakwah, ketika kita mengajarkan berdasarkan Quran dan Sunnah, tetapi bukannya bersyukur, berterima kasih ditujukan kepada jalan yang benar teh agar selamat, tetapi kalah malik ngewa. Dan aya nu kitu ya. Nah itu teh jahiliyah modern gitu ya. Jadi diutusnya Rasulullah itu merupakan nikmat yang teramat besar gitu. Nah kemudian minkum, Rasulullah itu dari kalangan golongan kalian. Di dalam tafsir Al-Qurtubi mah ae minan nas, sarua jelema gitu. Kalau dalam ayat yang lain mah innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Kuring ge sarua basarun, manusia dari segi basarnya. Makanya basarun itu arti kulit ya. Merasa lapar, merasa ngantuk, merasa sakit, merasa sedih sama. Tapi ada yang unik ya. Ketika dalam satu masjid, dalam satu kesempatan, ketika menjelaskan innama ana basarum mislukum dan mengartikan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu sama sarua ciga urang jelema, aya nu ngacung. Aya nu ngacung. Sad ti mana? Ti Garut. Sakola teu? Sakola alhamdulillah S3. Nu bener SD, SMP, SMA. S3 paingan cenah eta meuni teu sopan, wanian teu sopan pelebah mana? Nya eta cenah majarkeun Rasulullah ciga urang. Ai Rasulullah malaikat gitu. Nya lain atuh cenah. Jin lain, naon atuh jelema? Pan sarua urang ge jelema. Heunya lain kitu, eta tadi cenah nyebutkeun bahwa Rasulullah teh sok salah. Emang betul pelajaran yang kita petik atau yang kita pelajari, Rasulullah bukan suka salah, pernah melakukan kesalahan. Pernah hilaf, pernah salah. Sekalipun Rasulullah itu dimaksum. Dan salahnya Rasulullah itu pancek urang makianya. Nah hanya Allah teh apan mere wahyu. Nah Rasulullah cenah salah. Itu adalah supaya jadi pelajaran kepada umatnya, karena Allah yang menciptakan manusia. Apal jelema teh bakal salah, bakal poho. Tah, lamun poho kieu, lamun salah kudu kieu. Dijieun contoh Rasulullah teh. Tah, gitu. Salah satunya ialah ketika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatud duhri rakaataini, salat duhur 2 rakaat. Tsumma kharaja minal masjidi, kemudian keluar di masjid. Faqalu, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, antaksuru salataka ya Rasulullah, apakah engkau mengkosor salatmu? La, tidak. Anta tusolli rakaataini, engkau salat duhur tadi 2 rakaat. Maka Rasulullah kembali faqbala ilal masjid, masuk lagi ke dalam masjid, ditambahan salatna teh, dan di ujungnya sajadataini, sujudlah 2 kali sujud yang disebut sujud sahwi. Aya we syariat sujud sahwi. Pernah salah. Tah, we syariat mah kan urang sok poho pan kumaha, ieu bingung kudu kumaha dek nanyakeun ka Nabi seueuh. Gitu ya. Nah, makanya ada syariat sujud sahwi. Kemudian yang sudah masyhur ketika asbabun nuzul, ya asbabun nuzul itu Quran, kalau hadis asbabul wurud, kalau berita dari manusia ciga urang mah asbabul kurunyung. Asbabul kurunyung teh kieu. Nah, asbabun nuzul surat Abasa. Ya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Terus wa ma yudrika la'allahu yazakka.
Abasa wa tawalla, ketika waktu itu Rasulullah sedang menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, gegeden, pejabat, manusiawi. Rasulullah teh datanglah seorang yang miskin, caludi, lagi buta. Karena tuh keur ngarepan pejabat, meureunnan menteri atau anggota dewan, terus we aya tamu nu caludi, kan urang teh si eta nah ieu teh nya urang teh keur aya tamu gitu cara manusia. Rasulullah sama. Berpaling disebutkan abasa wa tawalla, berpaling dari muka masam. Kecut gitulah. Baeud, ngabalieur. Ditegurlah ku Allah. Abasa wa tawalla anja ahul a'ma, bermuka masam ketika datang seorang yang a'ma, yang buta. Terus wa ma yudrika la'alahu yazakka. Padahal engkau tidak tahu justru dialah yang akan mensucikan dirinya, si pejabat mentang-tang tuh. Entong pada keur harapan pembesar Quraisy. Lamun bahasa orang langsung nama meureunna. Ya Muhammad entong pada keur harapan ieu datang nu miskin, padahal ieu nu bakal jadi betul-betul masuk Islam mah. Itu mah cantang tuh, dan ternyata tidak. Untuk ayeuna mah aya ketika datang pejabat, wah ditepikeun ka jalan ge ciga nu sorangan geuningannya. Dikawal, istilahna teh naon? Protokoler ya, protokoler dikawal. Dikosongkeun jalan teh. Asup ka masjid, asup ka pasantren. Da sabab nyareupan 2024 gitu. Ketika itu makan tidak ada gitu. Ketika musim seperti itu, biasanya anu tara ka masjid ge getol ka masjid. Hayang katingali. Salat tepikeun ka Jumatan ge bekat teuing ka hayang getol saminggu 2 kali. Tepikeun ka komo eta pernah aya juru kampanye. Matakna lamun terjun langsung ke politik praktis secara pribadi, saya kemarin tahun 2014 aya nu ngalamar 4 partai ditolak. Tepikeun ka aya uang muka 2 juta. Untuk pertama cenah uang muka. Mung, engkena bakal ngabo. Mung teh kurang gede gitu ya. Engkena bakal ngabohong. Soalnya kenapa? Ketika kita menjadi juru kampanye seorang tokoh, seorang calon, tidak mungkin kan menjelekan. Pasti kalau dialus-alus. Bari urang teu saimah, teu wawuh, teu naon dialus-alus teh bener henteu. Ini orang yang jujur, ini orang yang soleh, orang yang getol ibadah, tahajud nage beurang peuting. Bakatin kuah tingali hayang membaguskan seorang orang itu gitu. Sampai demikian. Suaranya adalah suara Tuhan. Tah, komo lamun kitu mah suaranya hasil istihoroh cenah ieu teh padahal teu wawuh jeung wudu-wudu acan eta teh. Hal-hal semacam itu satu fenomena yang lazim lah ya. Makanya lamun sad cenah ayeuna namanya anu tara salat ge marake peci ka masjid. Terus anu tara ditiung ge nama ditariung cenah geuningan. Eta teh tandana tareh kiamat lain, tareh pemilu eta teh. Nah, kemudian bahwa Rasulullah itu fikum dari golongan kalian yaitu minan nas. Kemudian dalil bahwa Rasulullah itu sama manusia yang pernah hilap, lupa dan salah ya. Ketika terjadi lobi-lobi yang diabadikan di dalam surat Al-Kafirun ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy beak dengkak lah gitu ya, untuk melobi Rasulullah supaya eureun dakwah. Orang-orang kafir Quraisy itu bukan mau membunuh Rasulullah itu bukan karena Rasulullah punya pengikut,
Tapi yang penting Rasulullah udah diem aja, sok we bukan karena Rasulullah membawa ajaran Islam. Asal ulah disebarkan. Andi urang ya kayak gitu ya. Ustaz geus ulah cicing nu penting mah Ustaz mah ulah ngomong we. Tah digaji sok gaji sabaraha. Itu Rasulullah tidak berpikir. Tidak berpikir artinya begini, teu mikir heula gitu. Pan lamun urang mah Ustaz eureun lah. Geus lah tong ceramah wae, tong dakwah wae, asal cicing mah jempe digaji sekian juta. Pan kayak balik heula lah bebeja mikir heula, pan mikir gitu. Rasulullah mah tidak langsung menjawab bahwa ma ana bipakirin, kuring teu butuh. Fakir itu artinya butuh gitu ya, orang yang butuh, orang yang fakir. Teu butuh harta. Ditawaran tahta, ditawaran wanita. Tidak mau semuanya sehingga ujungnya panggil urang kayak kieu aya jelema ditawaran dek Toyota, rek Avanza, rek Innova. Mung, arek artis, rek anu geulis nu kumaha? Mung. Arek jadi pejabat. Mung, boa edan kitu nya cek urang. Nah, sama orang jahiliyah ge. Sehingga ieu mah majnun Rasulullah teh. Manya cenah Muhammad teh ditawaran ieu mung da jelema nu normal daek atuh. Boa gelo cenah gitu. Nah, ketika sudah demikian tidak berhasil, maka datanglah lobby berikutnya yang mengajak untuk beribadah teh sakali ewang. Woi Muhammad, sok lamun teu beunang dicarek mah. Lamun teu beunang dicarek mah sok. Silahkan engkau beribadah satahun, tah engke tahun hareup ngiluan ibadah ciga kuring. Lamun cek bahasa urang mah ayeuna satahun di masjid kuring dek milu sok ka masjid. Engke di gereja ya satahun. Kitu sakali ewang dek saminggu kakali, dek sabulan sakali. Rasulullah sebagai manusia hampir saja terkecoh. Maksud terkecoh gini, kan pikirannya gini, heueuh nya atuh sugan we aya hiji-hijieun ye dina jangka saktaun teh orang-orang kafir Quraisy teh anu milu ka masjid teh ye. Sugan we aya hiji-hijieun anu nyangut gitulah. Anu milu asup Islam. Tapi ternyata Allah menegur, "Qul ya ayyuhal kafirun." Allah tidak menyebutkan "Qul ya ayyuhal laisal muslimun" atau non muslim, henteu, kafirun. Kemudian la a'budu ma ta'budun, sampai diulang. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Terus wala antum abidun nama abud. Kalian juga tidak boleh ikut menyembah apa yang aku sembah. Yang pada ujungnya di ayat ujungnya ialah pelajarannya, inilah toleransi yang disyariatkan. Toleransinya yaitu lakum dinukum waliyadi. Maneh agama maneh, keur kuring agama kuring. Lain jadi sakali ewang, tak ayeuna teh muncul. Cerita ataupun yang mirip-mirip dengan riwayat asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun itu muncul, enak tadi munculkan dengan tujuan, dengan dasar, dengan alasan bahwa toleransi yang dikedepankan dan kebersamaan, sehingga muncul aya ibadah, aya ceramah di gereja, aya gereja dijaga gitu ya. Kan itu seorang ustad ya, seorang ulama kan ngeri. Lain bego, meureun bego mah kasar teuing atuh. Teu naon teu boga otak, naon atulah. Nya goblok-goblok dikit lah meureunan kitu. Nabi ge mikir, piraku teh mikir kadinya kenapa Nabi tidak setuju dengan seperti itu. Yang dikhawatirkan ketika seorang ustadz ceramah di gereja dengan tujuan tetap dakwah gitu, berejan belum tentu menangna, berejan geus melanggar ku asupna kan tidak boleh. Khawatir tahun hareup
pendeta minta jadwal Jumatan. Pan sekali ewang kena teh, maneh tahun kamari dijadwal ku urang. Kan kamari geus aya nya pertukaran, ieu jadi pengurus gereja, ieu jadi pengurus masjid. Ngeri pan gitu. Padahal mah dina Islam mah bahkan sampaikan la tabdaul yahuda walan nasara bisalam. Ngamimitian salam teh ulah dimulai ti urang. Sekalipun ngucapkeun salam ge tong dijawab atawa lamun dijawab cukup wa alaika. Bahkan wa idza laqitumuhum fi tariqi fadtaruhu ila adiyakihi. Lamun papanggih di jalan ya seret gitu. Maksud seret di sini teh tong murungkut, urang teh tong nemong aya urang ayeuna. Datang tokoh misionaris, tokoh Kristen, pedah loba duit, kuat kesuntangan. Cek dina hadis teh entong nemongkeun orang Islam itu lemah, tegak, gagah gitu di harapan orang kafir teh lain pupurungkutan. Itu teh dina hadis fadtaruhu ila adiyakihi. Seret gitu lamun di pinggir jalan teh artinya teh tong ngelehan urang teh. Tapi lain hartina papanggih hambak lain gitu. Maksudnya jangan menampakkan orang muslim itu takut dan lemah di hadapan orang kafir. Makanya tadi mah lamun dina surat Al-Fat tadi mah as-sidau alal kufar. Tegas, lugas gitu terhadap orang-orang kafir. Nah, adanya batu iman, itulah bukti-bukti bahwa Rasulullah itu sebagai manusia biasa yang pernah lupa dan juga salah. Yang kemudian langsung ditegur oleh Allah dan jadi pelajaran buat kita. Jadi pedoman, jadi aturan. Sampai di mana ketika kita harus bertoleransi ataupun menghargai orang non-muslim, orang kafir. Ternyata lakum dinukum waliyadin. Dan yang dimaksud dengan toleransi itu ialah kejujuran. Jujur mengatakan yang benar itu benar, yang kuat itu kuat, yang lemah itu lemah, yang salah itu salah. Itulah toleransi. Ulah jadi abu-abu gitu. Pedah di lobi, jadi ayeuna kan ada di urusan dunia pun ada gini yang hal yang boleh-boleh saja ya. Tong nyebut ka budak teh bodoh, nyebutna teh kurang pinter. Lamun kanu hideung cenah tong nyebut hideung kurang bodas atawa bodas minimalis cenah gitu. Sampaikan kan ada ungkapan ieu mah lain non tepati haram rada halal manya aya haram rada atau aya halal rada segala tepati. Dan itu dibuat untuk supaya lambat laun orang-orang Islam itu melenceng gitu dengan bahasa-bahasa yang ciga bener logis gitu cek akal mah heueuh nya. Dan ternyata itu melanggar. Nah, dari batiman kemudian tugas Rasulullah itu, tugas kerasulan itu yang pertama ialah yatlu alaikum, membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, menerangkan, menunjukkan, membacakan. Kalau yatlu itu asal katanya tala yatlu, tilawatan, suka diartikan membaca. Cuman kan membaca tuh ada qoro'a, ada tilawah, kemudian apalagi bukan membaca, mempelajari Al-Quran itu ya. Ada sistemnya qiraah, ada tilawah, ada tadarus ya. Kemudian tadabur. Itu
mual mungkin sama, pasti berbeda gitu. Nah, kalau tala yatlu tilawatan ya, membacakan itu asal kata arti dari tala itu ialah mengikuti. Jadi kalau membaca tilawah Al-Qur'an ialah dibaca dan diikuti dengan amal soleh atau dengan tindakan. Kalau hanya membaca mah itu hanya baru qiraah. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan yatlu alaikum ayatina, menyampaikan ayat-ayat kami sambil memberikan contoh dan menyuruh ayat-ayat Al-Qur'an itu agar dilaksanakan. Ketika para sahabat pernah bertanya kepada Siti Aisyah, wahyu apa lagi yang sudah diturunkan? Maka Siti Aisyah menjawabnya demikian, kalau bahasa orang dia memberi ayat nu kamari geus dilakukeun can. Entong wa kamenta ayat nu anyar, lamun nu kamari can mampu dilakukan. Gitu ya. Jadi yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian ialah supaya dikerjakan. Gitu ya, supaya dilakukan, diikuti dengan tindakan, dengan aksi gitu. Bukan hanya teori ya. Kemudian yang kedua, wa yuzakkikum, dan juga mensucikan kalian. Di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yatlu alaihim ayatillah mubayyinatin wa yuzakkihim ay yutahhiruhum min radailil akhlaq, yaitu yuzakkihim itu mensucikan itu ialah membersihkan dari kejelekan akhlak, dari akhlak yang jelek. Jadi akhlak itu kalau hanya sebatas akhlak tapi sok diurang mah ini tidak berakhlak, kajelema nu teu sopan atau anu sok maling atau anu kumaha, saya eta mah tidak berakhlak, padahal justru berakhlak eta oge. Ngan akhlakna akhlak tercela. Da akhlak mah yang disebut dengan akhlak itu ialah sesuatu yang dilakukan dengan terbiasa, geus rutin saya eta. Infak ngan sakali mancan disebut akhlak gitu. Lamun geus rutin we, bahkan lamun teu infak teh asa nyareri awak gitu tah, eta teh geus jadi akhlak gitu. Jadi an yutahhiruhum min radailil akhlak, membersihkan dari kejelekan-kejelekan akhlak. Wadan san nufus, dan juga kotornya jiwa. Kotor jiwa di sini disebutkan bahwa minal musyrikina wal munafikina, dari perbuatan-perbuatan kemusyrikan dan juga kemunafikan. Ada juga yang menyebutkan minal kufri, dan kekufuran. Bersih jiwana. Itu. Rasulullah teh tugasna teh ngabersihan eta. Ngabersihan kebiasaan-kebiasaan yang cenderung bahkan perbuatan tersebut justru jelas-jelas perbuatan kesyirikan, kemunafikan atau kekufuran. Itulah tugas Rasulullah. Oh, eta memberi tugas Rasulullah, tugas orang lain. Justru kenapa Rasulullah diutus dan membawakan ataupun menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, justru supaya orang terjadi penerusna. Kan ada yang menyebutkan kenabian itu sudah berhenti, tapi risalahnya Rasulullah memang sudah tiada, cuman risalahnya akan harus terus digelorakan. Makanya di dalam hadis innamal Islam bada'a gharibun, fasayaudu gharibu kama bada'a. Maka asalnya Islam itu asing. Maksud asing di sana bukan asing ciga urang ningali jelema teu wawuh, tapi justru si jelema yang dikasih taunya, yang didakwahkannya justru mengasingkan
Jadi Islam teh diasingkeun. Tah bakal kembali deui asing. Maka patuba lil guroba, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh, yang dianggap aneh gitu. Karena terkadang jadi asing deui gitu ayeuna teh. Islam teh. Matakna lamun diibaratkeun mah kieu. Karena apa? Karena kenapa menjadi asa teu wawu, asa asing ye kana Islam teh? Karena salah satu penyebabnya ialah adat kebiasaan yang bercampur aduk dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ketika ngarobah adat mah hese, aya ungkapan kuat adat batan wara. Ketika dijelaskan pun hese tetap menolak. Jadi asing. Da geus kieu atuh biasana, aneh eta mah. Makanya kieu ciga cerita. Ada seorang ustadz yang ketika istrinya pergi ke pasar, maka dia melihat di dapurnya itu ada panci yang kotor hidung pisan. Kemudian dicucilah sampai bersih. Dan ketika istrinya pulang, menanyakan, "Kamana panci?" Eta cenah panci. Lain eta mah. Dan ukuring mah hideung, nya eta mah bersih cenah. Keukeuh we lain. Nya eta lain. Ih puguh eta. Da keukeuh teh. Nah, orang-orang Islam teh asalna teh geus kieu we, berbaur dengan kesyirikan, dengan kekufuran, sinkretisme gitu ya, yang mencampur adukan keyakinan. Ketika datang Islam yang benar-benar murni Quran dan Sunnah, asing. Da urang mah geus biasana kieu. Ciga nu tadi boga panci kusab geus biasana hideung, dibersihan. Supaya jadi bersih, jadi murni, jadi bodas. Keukeuh we teu wawuh lain eta mah lain Islam. Da Islam mah ieu nu hideung teh cek manehna mah pan gitu. Da panci teh ieu nu urang mah nu hideung teh. Nah, Rasulullah teh tugasnya wa yuzakihim. Salah satunya ialah membersihkan jiwa dari perbuatan-perbuatan demikian. Dan juga wa af'alil jahiliyah, membersihkan dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu dari segi cara nikah, cara sakarepna gitulah. Itu dirubah oleh Rasulullah. Zaman jahiliyah mah ketika hampir mirip lah dengan komunisme. Orang jahiliyah itu yang bogoh ka adina, bogoh ka indungna, bogoh ka tatangga, habek we. Orang jahiliyah hukum rimba berjalan. Ketika ingin barang punya tetangga, ambil. Ketika di urang mah dicarek gitu, gelut pas saya silih bunuh, itu udah biasa. Nah, perbuatan-perbuatan yang demikian itu dihilangkan. Termasuk perbuatan kesyirikan ketika menyembah 4 berhala yang ada di Ka'bah. Ya. Yang terkenalnya itu ialah Lata dan Uja, ada Manat, ada Hubal gitu ya, itu yang 4. Dan kesemuanya itu adalah yang 2 itu di dalam hadisnya itu kana rajulani sholihaini. Lata dan Uja itu adalah 2 orang laki-laki yang soleh pada masanya. Kemudian dijadikan gambar, dijadikan patung. Yang tadinya tidak disembah, hanya sebatas untuk mengingat jasa dan kebaikannya. Yang lama-lama terputusnya ilmu jadi disembah. Diurang kan sarua gitu. Nah, pancoran, terus patung-patung pahlawan, mungkin sekarang belum disembah, tapi nggak tahu beberapa puluh tahun ke depan. Ya. Yang awalnya. Orang-orang jahiliyah generasi berikutnya tidak melihat menyembah orang tuanya, hanya melihat bahwa orang tuanya sok duduk-duduk, sok beribadah teh di dinya, di Ka'bah itu teh kan disimpan berhala. Padahal meuli nyembah eta.
ngan meureun baheula teh kolot urang teh ibadahna teh nyembah ieu da sok di dieu geuning aya eta tah gitu. Jadi hanya mengandalkan prasangka dilelebah gitu. Punya aya akidah aya agama dilelebah. Nah ayeuna mengkhawatirkan seperti itu. Makanya kamari viral siapa orang yang itu teh Mananta itu siapa artis teh? Yang ketika Ustadz Abdul Somad menyebutkan bahwa di dalam patung itu ada setan ya. Nah dia setuju cenah kalau bab ini setuju dengan sampai viral. Gitu ya. Tuh jadi kalau misalkan ada pejabat yang justru malah membesar-besarkan patung, nyeunan patung hungkul. Nah itu pertanyaannya wawuh teu gitu jeung Islam gitu. Nah jadi wayujakihim itu membersihkan jiwa-jiwa manusia dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan dan juga perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Wa yu'allimuhumul kitaba dan juga mengajarkan kitab wahwa Al-Qur'an. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan mengajarkan kitab ialah mengajarkan Al-Qur'an. Wal hikmata dan hikmah wahia as-sunnah. Hikmah itu terkadang di dalam Al-Qur'an itu diartikan sunnah ataupun diartikan bijaksana. Ya, tergantung siakul kalamnya. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam ayat ini disebutkan wal hikmah wahia as-sunnah, yaitu as-sunnah ataupun hadis ya sahih. Jadi Rasulullah itu tugasnya mengajarkan Alkitab jeung nyontoan gitu. Mengajarkan as-sunnah itu artinya memberikan suri tauladan, memberikan contoh. Prakteknya tina Al-Qur'an teh kieu gitu. Jadi we hadis ka urang nama gitu. Makanya orang yang berbahagia tadi, berbahagialah orang yang asing ialah orang yang menghidupkan sunnah ketika manusia mematikannya. Artinya ketika orang-orang sudah meninggalkan sunnah, tapi dia tetap istiqomah, konsisten menjalankan mendekatkan sunnah, itulah orang yang berbahagia walaupun dianggap asing. Fatuba al-ghuraba, kata Rasulullah, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun dan juga mengajarkan kepada mereka apa-apa yang tidak diketahui oleh mereka sebelumnya. Fakanu fil jahiliyati juhalaa, keadaan mereka itu pada zaman jahiliyah itu ada dalam kebodohan dan juga dangkal berpikir. Pendek pikirannya teh. Dunia we hukul lamun tadi nu diobrolkeun. Tadi mah dana itu artinya dekat. Jadi dunia dangkal pikirannya, tidak menyeberang ke akhirat. Orang-orang yang masuk Islam itu pada awalnya pada zaman jahiliyahnya seperti itu. Ada dalam kebodohan, pikirannya dangkal. Tapi kemudian Rasulullah datang dengan membawa petunjuk Al-Quran dan memberikan contoh. Itulah yang disebut dengan wa ya'lamu wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun. Mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian belum diketahui sebelumnya, belum mengetahui sebelumnya. Itulah tugas sebagai seorang pendakwah. Seorang pendakwah itu sebagai generasi penerus kerasulan, bukan sebagai jadi rasul ya, tapi penerus risalah, penyampai risalah. Makanya disebutkan al ulama warasatul anbiya. Gitu. Ulama itu sebagai pewaris para nabi, atau yang bagaimana ulamanya? Maknya ya nu ngawariskeun warisan nabi tapi ngajarkeun anak berbeda jeung nabi, berarti warisan saha kan gitu. Itu warasatul anbiya. Nah, kita sebagai penerusnya, sebagai pendakwah, karena gini, dai itu, pendakwah itu bukan ceramah, tapi mengajak. Dan
tugas sebagai pendakwah, sebagai dai itu tugas individual. Bukan tugas ustadz, bukan tugas abah, bukan tugas kiai, bukan. Tapi tugas setiap manusia untuk mengajak kepada jalan kebenaran. Sekalipun itu butuh banyak tantangannya. Kalau Ali bin Abi Thalib menyebutkan orang yang berjalan di atas hak, menegakkan hak dan menyebarkannya pasti akan disediakan musuh. Mau tunggang langgang atau mau lancar begitu saja, pasti akan disediakan musuh. Makanya di situ perlu keistiqomahan, kesabaran dalam menegakkan, dan juga perlu keberanian. Kalau masih penakut mah ya itu engke mun halam jadi halal jadi halam kan. Da masih kene sieun. Padahal mah gini, orang yang pemberani itu tidak akan mempercepat kematiannya, begitupun sebaliknya. Seorang penakut itu tidak akan bisa memperlambat kematiannya. Orang yang pemberani dalam kebenaran itu mau buru-buru maut, mau insan waktu nama. Begitupun sama orang yang takut supaya ente tereh maut cicing we da sieun. Moal ai kuduna tereh mah tereh we maut. Makanya kematian itu kita tidak boleh takut, karena kematian itu akan datang tepat pada waktunya. Ila ajali musamma la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan jeung diawalkeun. Geus datang pada waktu mentang engke maut, ayeuna maut, mending engke kan gitu. Dah benar kan. Kematian itu diyakini oleh semua, kematian itu akan datang tapi pada takut. Dan itu termasuk salah satu penyakit umat terdahulu. Hubudunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia gini, itu berbanding lurus ya. Ketika orang yang cinta dunia pasti akan takut mati. Karena akan takut berpisah dengan ini. Dengan dunia. Tapi bukan berarti orang yang misalkan tidak takut mati itu hanya tidak takut mati jadi benar, bukan. Tidak takut matinya harus berada di jalan yang benar. Makanya akan berbeda ketika jihadul qital, ketika berperang, akan berbeda keberanian seorang muslim yang cinta syahid dengan yang hanya orang kafir tujuannya duniawi, pasti bakal sieun. Makanya di zaman Rasulullah itu orang muslim sekalipun sedikit tidak ada yang aduh Rasulullah urang teh saeutik jadi sieun. Tidak ada. Karena tujuannya bukan duniawi tapi akhirat. Dan sebagai seorang mujahid ataupun pendakwah itu, iman kepada hal yang gaib itu yang paling pertama, yang paling utama. Yakin dengan yang gaib itu, yakin balasan di akhirat, yakin kekuasaan Allah di luar nalar pun akan datang, pertolongan Allah akan datang. Yakin adanya malaikat yang akan selalu taat terhadap perintah Allah ketika malaikat tutulungan situ. Dan sekalipun memang menjadi korban, yakin bahwa kita berada di jalan yang benar, yakin kembali kepada kebenaran ataupun kenikmatan yang bahkan disebutkan orang yang mati syahid itu wala taquluna amwatan ya. Tong disebutkan maut, bal ahya'u walakil la tas'urun. Tetap hidup gitu. Artinya hidup dalam rahmat Allah. Nah, tujuan kita hidup di dunia itu apa? Lain untuk mati, untuk hidup. Karena kalau misalkan ada seorang mahasiswa di dalam kampus, tujuan kita hidup apa? Tidak ada yang menjawab, ada yang ngacung. Untuk mati. Untuk mati mah teu kudu dahar, geus cicing pae. Tujuan kita hidup untuk hidup. Da matina mangan sakur pintu kan melewat hungkul.
Makanya kalau tujuan untuk hidup, nya hidup ayeuna teh ya kudu puguh, da tujuanna keur hirup deui. Nah, kalau tidak yakin ke sana, salah satunya perkara yang gaib itu tidak yakin akan balasan Allah. Nya moal aya ka istiqomahan. Nah, dari waktu iman kemudian di ujungnya disebutkan ketika kalian itu berada dalam kebodohan ya, terus bil ukulil piro ya, pikirannya dangkal, pantaqalu bi barokati risalati, maka kemudian dihilangkan dengan barokah kerasulan. Dan juga wayamunnu saparatihi, dan juga atas misi yang diemban oleh Rasulullah, sehingga ila halil aulia, sehingga kalian berada di atas tempat yang dicintai oleh Allah. Wasajayal ulama, dan menjadi orang yang berilmu. Pasoru a'maqon nasa ilman, maka jadilah kalian itu orang yang dalam ilmunya. A'maqo itu dalam ya. Bahrun amikun, laut yang ad-dunya bahrun amikun. Dunia itu adalah lautan yang dalam peribahasa bahasa Arab. Qad ghariko katsiru minan nas, sungguh banyak orang yang tenggelam ya, dina lautan yang dalam mah gitu. Wa abrahum quluban, dan juga mensucikan hatinya. Jadi ada istilah baro atau ubarriu itu bukan berpaling atau naon bahai ubarriu minal kafirin gitu. Berlepas diri. Nah, berlepas diri itu di sini mah wa abrahum quluban, artinya suci gitu, bersih hatena teh, dan berlepas diri dari kekotoran jahiliyah yang tadi gitu. Wa aqaluhum taklifan, dan juga ringan tanggungannya. Ketika semakin beramal tadi, semakin berilmu dan juga semakin beramal, maka akan semakin ringan tanggung jawabnya. Semakin gencar berdakwah, semakin gencar melaksanakan, pokoknya menyampaikan ajaran dan juga melaksanakannya, maka akan semakin ringan tanggungannya. Yang semakin berat adalah pahalanya. Wa asdiqahum lihujjatin, dan juga paling jujur dalam berucap, dalam berhujah itu jujur. Sekali lagi, orang yang jujur itu orang yang tadi teh ya, orang yang toleransinya tinggi itu adalah orang yang jujur. Kade entong pedah sapira ulah. Pernah ada cerita gini. Kalau ada yang kenal, bukan kenal, pasti udah pernah dengar ya. Yang disebutnya Bang Anu, yang ada di partai anu berem lah tong disebutkan. Ketika menelepon kepada seorang ustadz, kebetulan ustadznya itu teman saya dan juga dekat ya. Dan dulunya pernah di pengacara gitu. Jadi dekatlah dengan ditelepon. Ketika ditelepon, dia bertanya, "Kenapa Ustadz belum pernah sekalipun mengucapkan selamat Natal, padahal saya hampir tiap tahun mengucapkan selamat tahun baru?" Nah, cenah betara. Ustadz hanya bilang terima kasih, cukup cenah terima kasih, henteu males gitu. Sok ayeuna mumpung tanggal 24 ucapkeun Natal. Moal. Da kuring mah eta mah ajaran agama kuring teu meunang ngucapkeun. Nah, atuh ustadznya pira ngucapkeun selamat Natal. Tah ieu nu ngagampangkeun. Da panyakit mah mun bahasa kolot mah kabeureuyan mah lain ku cucuk muning. Tah lain ku cucuk muning, ku cucuk peda. Da lamun kaselek lain ku duit 5 juta lainnya. Ku duit 500. Aya ku duit 5 juta mah kasogok paling ge gitu, lain kaselek.
Nah itu ketika ya nyapirakeun dosa, itu yang paling berbahaya. Pirage atuh Ustaz ngucapkeun selamat Natal, balikeun coba Bang, Abang ucapkan syahadat. Ih atuh bari seuri. Meureun eta mah kudu asup Islam moal bisa. Atuh pirage syahadat Bang, moal bisa heuh eta. Nu tadi urang ge moal bisa ngucapkeun selamat Natal. Entong pedah sapira-sapira. Ngan terkadang di urang mah sok kadang ngahampura sorangan, lah pirage kitu lah nya dosana ge saeutik. Jadi ngahampura sorangan gitu. Pan kuduna mah istighfar ketika salah teh. Sakeun kieu aya weh lamun pernah ngawarung masuk aya pamulangan nu salah. Lah pirage 1000. Ngahampura sorangan eta teh nyebutkeun pirage, padahal Allah mah can tangtu ngahampura eta teh. Bari urang sadar, eta teh pulangan teh leuwih itu. Leuwih ka urang. Henteu dibalikeun deui. Nah, itu teh hal-hal nyapirakeun. Urang mah tadi euy geus judi meunang, geus mabok, dibeja-beja gitu ceuk anu bangga. Nah, itu teh mungkin sebagian saja, tapi kata Rasulullah bahwa di dalam Al-Qur'an ya tidak akan hanya mengena kepada orang yang soleh, yang salah saja. Kalau Allah sudah mengadab suatu kaum, maka akan terkena dengan orang yang soleh. Cuman dampak yang berbeda. Maut sarua maut, ngan engke ketika dibangkitkan akan berbeda. Nu soleh mah kena ku musibah teh atau eta teh jadi musibah, nu engkena menang rahmat atau jadi mati syahid. Aya nu salah mah ya menang adab gitu. Sarua mun ku gempa teh mah maotna ku gempa sarua. Hanya berbeda dalam dampak atau akibat dari kematian itu ketika dibangkitkan nanti. Jadi ketika di satu tempat masih ada yang meminta ampun dan meminta ampun di sana bukan hanya mengucapkan istighfar. Kan urang sok aya geuningan kamu ibu-ibu kolot anu astagfirullahaladzim ketika ya budakna labuh, aduh astagfirullahaladzim da sia mah tolol. Atuh lain ge istighfarnya bari dicarekan, teu neuleuh atuh matakna. Itu mah lain istighfar. Dan istighfar itu harus dibarengi dengan istirham. Istighfar memohon ampun, istirham memohon rahmat. Lain memohon basuki rahmat, lain memohon rahmat gitu. Memohon kasih sayang. Jangan sampai kita memohon ampun saja, betul diampuni ku Allah teh misalkan ya, tapi teu dibere rahmat. Sementara yang memasukkan ke surga adalah rahmat, bukan amal. Jiga kieu we, urang teh minta teh cager we hungkul. Ulah kagok kalau minta cager, minta beunghar sok terus. Cager we hungkul tapi teu boga nanaon. Gering deui engke teh, mikiran teu boga nanaonna gitu. Makanya Nabi Adam pun ketika berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa in lam tagfir lana watar hamna. Kalau engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, lanakunana minal khosirin, kami akan menjadi orang yang rugi. Jadi memintalah kalau ya Allah ampunilah aku dan masukkanlah aku dalam surga gitu. Jadi ayat tambahna. Kalau kata Ibnu Qayyim menyebutkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ketika kita punya pakaian yang kotor, apakah langsung disemprot dengan minyak wangi atau dicuci dulu? Dicuci dulu. Dicuci itu istighfar, disetrika pakai minyak wangi itu istirham. Jadi pelajarannya setelah meminta ampun itu meminta rahmat dan dilanjutkan dengan beramal soleh. Ayeuna istighfar we tepikeun karebuan kali, ai isuk salat subuh henteu, eta mah lain istirham gitu. Istighfar nage ngan saukurna bibir hungkul. Nah, hadirin wa iman, rupanya cukup sekian ya tentang tafsir dan tugas pokok Rasulullah, yaitu tugas pokok Rasulullah itu di ayat ini yang pertama ialah yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, menyampaikan kekuasaan ayat itu tanda kekuasaannya. Kekuasaan Allah baik berupa
kauniyah ataupun Qur'aniyah, ayat kauniyah ataupun ayat Qur'aniyah. Kemudian yang kedua adalah wayuzakihim atau wayuzakikum, mensucikan, yaitu mensucikan dari perbuatan-perbuatan, dari akhlak yang kotor, jiwa yang kotor, akhlak yang jelek, jiwa yang kotor, dan perbuatan-perbuatan jahiliyah, termasuk kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Kemudian yang ketiga, tugasnya yaitu ialah mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan juga Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Dan yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan memberikan pelajaran kepada orang yang tidak tahu, gitulah pelajaran. Jadi mengajarkan kepada apa yang kalian belum diketahui sebelumnya, ataupun bisa juga diartikan mengingatkan, saling mengingatkan. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.